Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Iya. Iya. Baiklah anak-anak Ustaz, sambil menunggu teman-teman kita bergabung, antum boleh tampilkan gambarnya anak-anak Ustaz, biar Ustaz dapat melihat antum. Ya, Masya Allah. Ini Arya, ada Bang Haki. Ya, maksud Ustaz biar antum bisa dalam posisi belajar juga. Jangan bukan posisi yang tidur-tiduran, ya kan? Atau sambil makan. Nah. Ya, Adi. Nah. Ya, anak-anak Ustaz. Sambil menunggu teman-teman yang lain, ya. Apa kabar nih semua? Kira-kira antum sudah ada permasalahan atau mungkin antum sudah mempraktekkan tugas-tugas kita, ya. Ya, baiklah anak-anak Ustaz. Ustaz ingatkan kembali, ya. Alangkah baiknya antum bisa menggunakan, ya, pakaian sekolah yang rapi, posisi yang rapi. Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Ustaz tanya sama yang sudah hadir dulu. Arya, kira-kira Arya, mengenai tugas kita yaitu budidaya ikan konsumsi, ya. Seharusnya Ustaz sudah bisa menerima laporan antum, ya. Tapi sampai saat ini Ustaz belum ada menerima laporan tugas-tugas antum. Bagaimana Arya? Iya. Tinggal ikannya. Berarti wadah tempatnya antum sudah ada? Sudah. Oke, apa tempatnya antum buat? Ember. Oke. Ini Adi ini tidur atau lagi? Hah? Ya, Ustaz ingatkan kembali ya pada anak-anak Ustaz agar belajar itu dalam posisi yang semestinya, ya, bukan sambil tidur-tiduran, ya. Jadi kita duduk bagus saja, ilmunya belum tentu bisa masuk dengan baik, ya kan? Apalagi kita sambil-sambilan, ya. Tentunya ilmunya juga sulit masuk. Baiklah, Haki, kira-kira apa kendalanya? Masya Allah. Ya. Ya.
Nah, ya. Masya Allah. Ya, dah tinggal masuk ikan aja nih Haki ya. Ya, oke. Torik. Kira-kira Torik. Oh ya, lupa Haki ini jenis ikannya apa tadi Ki? Lupa Ustaz. Ikan cupang nggak bisa dikonsumsi. Ikan konsumsi kita. Ya sebenarnya bisa aja sih ikan cupang dikonsumsi, cuman kan kita jadi rugi. Nah. Lele bisa. Oke, ya, ke Torik silakan Torik. Ya, silakan. Nggak apa-apa udah besar. Nanti tinggal ada perubahan nggak nanti? Setelah antum pelihara makin kecil apa makin besar? Nah, nanti antum berikan laporannya. Ya. Masya Allah ya. Silakan Torik. Milih ikan. Tempatnya sudah ya. Apa ikan? Gimana? Di tempat tukang toko-toko ikan itu ada itu Torik. Ya. Nggak mesti di mana-mana ya. Kalau ada antum jual toko-toko ikan yang akuarium yang jual ikan hias, itu juga ada dia ikan-ikan konsumsi bibitnya. Ada. Bisa pesan. Kalau nggak nanti pesan sama Bang Haki. Ya, Repandi. Antum? Apa permasalahannya? Ya. Oke, kalau ini kita lihat sambil menunggu kawan kita ya. Ustadz harapkan ya anak-anak Ustadz bisa nanti hari ini ya bisa melampirkan laporannya ya, bisa di grup kelas 11 kita itu, kelas 11 prakarya. Antum bisa berikan laporan persiapan antum, kemudian antum lampirkan foto-fotonya ya. Misalnya ada berapa ekor yang mau antum masukkan, antum foto dulu, boleh juga lampirkan video, boleh ya. Ini kayak seperti ini kebetulan nih udah Ustadz seperti ini misalnya ya. Nah, ini ada satu contoh ya. Dia peliharanya ikan mas ya, pelihara ikan mas di dalam kolam. Nah, ada fotonya. Jadi ini pada minggu pertama. Minggu berikutnya, nah, misalnya antum lihat ada nggak perubahan, tambah mengecil atau tambah sedikit ikannya atau mati ya. Kemudian jelaskan pakan-pakannya. Baiklah, Ustadz ingatkan kembali, tolong anak-anak Ustadz buka dulu kameranya biar Ustadz nampak, kelihatan ya. Ya. Oke. Baiklah anak-anak Ustadz, kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Di sini insyaallah kita ini adalah bab yang terakhir ya. Bab yang terakhir pada materi pembelajaran kita ini untuk semester pertama, semester ganjil ya. Di sini kita masuk kepada materi pengolahan dan wirausaha makanan khas daerah ya, makanan khas daerah ya. Jadi tentunya ini sudah sempat Ustadz jelaskan pada pekan yang lalu ya, sedikit ya. Masih ingat? Kira-kira anak-anak Ustadz? Oke.
pada materi ini ya, kewirausahaan bahan nabati menjadi makanan khas daerah ya. Bahan nabati. Ustadz tanyakan kembali, kira-kira kalau kita bicara tentang bahan nabati berarti itu bahan makanan yang terbuat dari apa, Arya? Kira-kira kalau nabati berarti bahan makanan yang terbuat dari ya, tumbuhan ya. Ini suaranya agak kecil sekali yang terdengar di apa Ustadz nih. Dari tumbuhan ya, insyaallah. Jadi ini kita akan contoh, ini ada nabati dan hewani ya, tentunya. Oke, jadi anak-anak Ustadz di Indonesia ya, kita ini kaya sekali akan penghasilan ya, atau sumber daya alam ya, anak-anak Ustadz. Kita sangat kaya akan sumber daya alam ya, yang tentunya ini sangat ya menguntungkan bagi kita ya, baik itu dari jenis tanaman dan hewan yang dapat kita jadikan sebagai bahan pangan. Nah, ya, tentunya kita banyak sekali menemukan ya jenis-jenis ya, masakan-masakan ya yang tentunya sangat banyak di setiap daerah. Oke, sekarang Ustadz mau tanya nih sama si Fajli nih. Fajli, ya, antum tuh asalnya dari daerah mana? Hah? Fajli? Dari daerah mana antum? Ya, maksudnya antum orang apa? Orang Jawa, orang Padang, orang Aceh, Medan. Nah, kira-kira makanan khas Medan nih yang terbuat dari bahan nabati itu apa kira-kira? Masakannya, jenis masakannya apa kira-kira? Ya, antum masa nggak ini cuman makan aja ya, nggak tahu namanya ya kan? Nggak tahu namanya. Ya, oke, Haki lah, coba Haki. Silakan Ki. Antum nih dari daerah mana asalnya? Dari mana Ki? Dari Medan juga sama. Kira-kira apa nih jenis makanan olahan dari nabati yang khas daerah Medan? Nabati tadi udah tahu ya, tadi kasih tahu Arya tadi bahwa nabati itu adalah dari tumbuhan ya. Apa kira-kira jenis masakan makanan? Di Ambon dari apa tuh bahan-bahannya? Ya, memang itu khas Medan memang ya kan Ki? Ya, tapi bahannya dari apa? Nabati kah? Hewani kah? Atau keduanya? Ada hewaninya. Iya. Ya.
Ya. Jadi kata Bang Haki bahwa ya masakan Medan nih khas nih adalah bikambon ya Ki. Bikambon ya. Tapi bikambon itu bahan dasarnya bukan cuman nabati saja, tapi ada campuran bahan hewani juga. Ya. Oke, baiklah. Siapa kira-kira di antara antum yang bisa menjawab ya? Jenis masakan apa dari daerah antum yang terbuat dari bahan nabati? Makanan khasnya maksud Ustaz. Hah? Nabati, bukan hewani, nabati maksud saya. Lupis. Ya, lupis. Siapa tuh yang jawab tadi? Iya, boleh antum chatting Ustaz nih, biar tahu Ustaz nama antum. Ya. Tadi ada lupis. Kemudian lupis itu dari daerah mana itu Manzal? Ya. Lontong. Oke. Baik, Ustaz jelaskan lagi pembelajaran kita sebentar. Nanti akan Ustaz tanyakan kembali. Ya. Jadi perhatikan ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, banyak sekali jenis-jenis masakan ya, daerah ya, apalagi yang berhubungan dengan bahan hewani ya. Kalau hewanin banyak sekali ya anak-anak Ustadz ya. Kalau di daerah Palembang itu ada namanya empek-empek ya kan. Siapa yang orang Palembang? Ada anak-anak Ustadz orang Palembang? Nggak ada ya. Kemudian kalau hewani, apalagi kira-kira masakannya? Yang paling terkenal di dunia masakan Indonesia apa? Rendang, ya kan? Rendang, ya kan? Paling terkenal. Apalagi kira-kira? Sate, ya kan? Ya kan? Indomie. Indomie terkenal juga ya? Iya. Iya. Ya, tentu banyak ya. Ini kita lihat ya. Kalau antum melihat dari gambar ini, perhatikan ya. Ada yang nabati, ada yang hewani ya. Tentunya ini bisa diolah dengan berbagai macam jenis masakan ya. Jenis masakan. Oke, sekarang anak-anak Ustadz perhatikan ya. Kita dari jenis-jenis masakan khas daerah ya, dapat diciptakan sebuah peluang usaha ya. Ya, paham ya anak-anak Ustadz sampai sini? Dari kita sudah tahu tadi bagaimana atau apa-apa saja ya jenis-jenis masakan khas daerah, dan ini bisa dijadikan sebagai ide peluang usaha. Ya. Dengar ya anak-anak Ustadz bahwa kita ini materi kita, pelajaran kita ini adalah prakarya dan wira usaha. Jadi anak-anak Ustadz dapatlah kiranya ya, antum bisa mengkreasikan diri antum ya, memberanikan diri antum untuk berwira usaha ya. Ya Gadif. Nah, jadi kayak misalnya kita pelihara hewan budidaya, itu juga bisa kita jadikan usaha. Kemudian kita masuk materi ini tentang ya makanan ya, pengolahan bahan makanan, itu juga bisa kita jadikan sebuah usaha ya. Baiklah anak-anak Ustadz ya, karena banyak sekali jenis makanan yang dapat kita usahakan
Ini ada ide usaha. Jadi ada beberapa faktor yang munculkan ide usaha. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri kita sendiri, ya. Yang pertama adalah pengetahuan yang dimiliki. Kemudian pengalaman yang pernah dilalui. Setelah itu, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Ya. Kemudian keempat, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Ya. Paham anak-anak Ustadz sampai sini maksudnya? Enggak. Ya. Ya, jadi misalnya antum nih, perhatikan Ustadz. Ya. Yang pertama tadi apa? Ya, faktor internal yang pertama itu adalah pengetahuan. Ya. Pengetahuan yang dimiliki. Kira-kira anak-anak Ustadz ini punya nggak pengetahuan tentang jenis makanan? Ya, pernah tahu ya? Misalnya si Manzal nih, dia makanan kesukanya lupis, ya kan? Ya udah, Adi mana sih Adi? Ya, gambarnya aja nggak ada. Macam mana Ustadz nggak nampak wajahnya? Ya Di, buka Di. Buka kameranya Di. Nah, ini bukan si Adi ini berarti yang online ini. Dah. Ayo Di. Ya. Kira-kira kita memiliki pengetahuan tentang masakan itu. Pertama tuh, itu yang bisa kita jadikan ide. Ya. Misalnya kita tahu bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, pengalaman yang pernah dilalui. Ya. Punya pengalaman nih. Ya, tentang jenis makanan itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran, ya. Misalnya kita lihat nih, ada nih si Adi melihat si Manzal nih sukses menjadi seorang pedagang lupis misalnya. Ya kan? Kemudian Adi ingin sukses juga seperti Manzal. Ingin dagang juga dia. Ya, membuat usaha juga dia, ya. Itu berarti apa tuh? Menjadikan apa? Pengalaman orang lain, ya. Pengalaman orang lain bisa dijadikan ide, ya kan? Bisa dijadikan ide. Sama kayak kita misalnya melihat nih, ada yang orang sukses dalam usaha, ya kan? Kita ingin seperti orang itu, ya. Jadi itu kita jadikan sebagai ide. Paham ya, Hiban maksud Ustaz? Alhamdulillah. Ya, ini si Adi dari tadi nggak muncul nih, kemana ini? Abdurrahman, Surya, Ustaz Arab, antum bisa menampilkan ya gambar antum. Ya. Oke, sekarang faktor internal, ya. Seseorang dapat menimbulkan kreativitas yang menjadikan ide dalam menciptakan suatu inspirasi, produk usaha yang memanfaatkan alam sekitar agar menjadi peluang usaha. Baiklah anak-anak Ustadz, di sini Ustadz mau cerita nih sedikit, ya. Jadi beberapa hari yang lalu, ya, Ustadz melihat ada di antara kawan-kawan antum yang sudah mulai ya membuka sebuah usaha. Ya, Ustaz nggak tahu dia mendapat pengaruh dari mana, ya. Entah dia memang mempunyai sebuah teman-teman yang kreatif, ya, ataupun yang bisa melihat dari kesuksesan orang lain, ya. Jadi maksud Ustaz, anak-anak Ustaz ini jangan, ya, malu untuk memulai sebuah usaha, ya.
memang kita ketika memulai usaha itu tidak langsung menjadi sukses, ya. Tapi keberanian kita dalam untuk memulainya itu sangat penting, ya. Karena pastinya yang terbayang kita itu sebuah kesuksesan, ya. Tapi kita tidak pernah berani untuk memulainya. Nah, jadi anak-anak Ustadz, kalau antum pergi, ya, jalan-jalan di daerah Johor ini, ya, Ustadz lihat sudah ada teman-teman antum yang sudah mulai membuka usaha. Masya Allah, ya. Jadi, ya, apa Gadim nggak dengar Ustadz? Kebetulan nggak di kelas antum, adik kelas antum. Nah, justru adik kelas antum. Mereknya Ustadz masih rahasiakan. Nanti japri saja. Ya, jadi seperti itu, ya kan? Karena kita kadang-kadang, ya, pengen memulai sebuah usaha tapi masih malu-malu, ya. Si malu-malu. Jadi itu perlu kita hilangkan anak-anak Ustadz, ya. Baiklah, ini faktor eksternal sekarang. Tadi faktor internal, ya. Bagi anak-anak Ustadz, ini harap kalau memang antum ada buku catat, ya. Catat. Jadi siapa tahu hal yang Ustadz sampaikan hari ini menjadi materi dalam ujian kita nanti. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang dihadapi seseorang merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis, ya. Antara lain masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, ya. Kemudian kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. Kemudian pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Biasanya faktor-faktor eksternal ini yang sering muncul, ya, muncul pada orang-orang yang kreatif, ya. Perhatikan anak-anak Ustadz, ya. Jadi hal-hal itu muncul, kreativitas usaha itu berdasarkan dari permasalahan yang ada, ya. Jadi kalau antum lihat, kita ini membuat usaha itu tidak berbasis masalah, ya. Ide-idenya itu tidak berbasis masalah. Tapi ketika kita sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang bisa kita jadikan sebuah usaha, itu berarti tingkat kreativitasnya sangat tinggi. Baiklah anak-anak Ustadz, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita, ya. Jika ada pertanyaan atau ingin diskusi, antum bisa langsung sama Ustadz, atau ada grup prakarya kita, antum bisa langsung bertanya di sana. Kalau ingin jawaban yang cepat, antum bisa telepon Ustadz langsung, ya, atau datang ke rumah Ustadz juga boleh, ya. Ya, Ustadz harapkan kumpulkan tugas-tugas antum, jangan sampai terlambat, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester. Baiklah anak-anak Ustadz cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan antum. Baiklah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.